Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dua, ketemu lagi dengan saya Siti Munawaroh, host di podcast SMA Negeri 2 Metro. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakakurikulum di SMA Negeri 2 Metro. Pak Triwoko, silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mumu? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan duduk Pak. Oke. Sebelum kita ke nanya-nanya, bincang-bincang, kita persilahkan dulu Pak Triwoko untuk memperkenalkan diri. Oh baik. Ya. Perkenalkan, nama Triwoko Heri Subagio. Tugas pokoknya mengajar pelajaran ekonomi khusus 12 IPS, mulai mengabdi di SMA Negeri 2 Metro sejak tahun 1998, tepatnya di bulan Juli. Di bulan Juli ya, Pak ya. Dulu awal ngajar itu apa langsung di SMA Negeri 2 Metro atau di mana? Penempatan pertama saya di pinggir ya, tepatnya di SMA Negeri 1 Jabung itu per 1 Maret tahun 1993. Di sana mengabdi selama 5 tahun, kemudian pindah di Metro di tahun 1998. Ini kan berkaitan sama kurikulum ya Pak ya? Oh iya, iya. Jadi Bapak masuk di Semanda itu tahun 1998, itu sebagai guru ekonomi. Nah, menjabat atau mendapatkan tugas tambahan sebagai wakakurikulum itu dimulai tahun berapa Pak? Oh ya, jadi tahun 1998 tuh SMA kita belum seperti hari ini ya, masih jauh. Jumlah kelasnya juga belum sebanyak ini, siswanya belum sebanyak ini. Saya masuk kebetulan bersama di dalamnya itu adalah guru-guru yang seusia ya. Jadi semangatnya sama untuk membangun SMA 2 itu. Waktu itu belum masuk langsung ke kurikulum. Jadi dari dulu SMA 2 itu bisa seperti hari ini, yaitu kerja tim. Jadi saya datang itu langsung masuk sebuah tim ya, dan waktu itu SMA 2 pingin membangun sekolah yang nanti itu apa sih yang bisa dilihat oleh masyarakat ya. Nah ini maka mulailah kita membangun dari sisi IT-nya, dan itu timnya luar biasa, muda-muda seperti sekarang lah ya, semangatnya muda, kemudian skillnya juga bagus-bagus. Hanya mungkin dulu terkendala sarananya yang belum bisa kita mengadakan seperti sekarang gitu ya. Kemudian tim itu di dalamnya memang include ke kurikulum. Kalau sekarang istilahnya ada tim pengembang kurikulum ya. Dulu tuh belum ada. Cuman setiap hari yang kita pikirkan dalam tim itu bagaimana SMA 2 ini setiap harinya ada progres yang baik, progres yang meningkat, sehingga sekolah kita ini memang jadi tujuan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMA 2. Kemudian silih berganti, tetap masih dalam tim kurikulum, jadi masuk di awal itu langsung masuk ke tim kurikulum dan tim IT, bahkan mengajarnya pun waktu itu SMA 2 ini walaupun belum ada pelajaran TIK, kita sudah berani ada mata pelajarannya tapi ya, bukan TIK, namanya dulu pelajaran komputer. Iya. Masih ingat pelajaran komputer? Kalau dulu pelajaran komputer itu tujuannya untuk life skill untuk memberi kecakapan hidup kepada tamatan-tamatan SMA yang mungkin tidak akan melanjutkan waktu itu. Jadi ada pembelajaran cara merakit komputer dan sebagainya waktu itu. Sehingga perubahan kurikulum terjadi adalah pelajaran TIK, ya kan? Pelajaran TIK terus berkembang sampai hari ini. Nah, untuk wakakurikulumnya lupa ingat saya ini dimulai wakakurikulum sejak zaman kepala sekolahnya Pak Indri kayaknya nggak salah ya. Oh, Pak Indri. Pak Indri, jadi udah berapa tahun itu? 4 tahun.
10 tahun ada ya Pak 10 ya? tahunan lah sekitar ya, 10 tahun. 10 tahun kalau ke tim kurikulumnya lebih, pokoknya sejak masuk, kalau dari 98 sampai sekarang berarti udah berapa tahun tuh? Udah 17 tahun ya Pak? 27 dong. 27 ya? Iya, pokoknya tahun depan tuh 32 kepotong 5 tahun. Iya, Ya, berarti ya, 27 tahun. 27 tahun itu ya berkecimpungnya di IT dan kurikulum gitu aja lah. Berarti pengalamannya udah banyak banget ya Pak? Amin, amin ya. Gitu. Dari sekian banyak pengalaman yang sudah Bapak jalani ini, suka dukanya apa sih Pak? Sebenarnya bahasanya bukan suka duka ya, karena bagi saya untuk masuk dalam sebuah sistem itu setiap hari itu pasti ada tantangan. Ya. Cuman tantangan itu kalau kita melihatnya sebagai hambatan, itu berhenti. Hidup itu akan berhenti jika sebuah tantangan diubah menjadi hambatan. Ya kan? Ya. Ibarat orang yang mau nyebrang sungai, di situ nggak ada jembatan. Kalau nggak ada jembatan itu dianggap sebuah hambatan, maka nggak jadi sampai tujuan. Sama dengan SMA 2, setiap hari itu juga tantangannya ada. Dan tantangan itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu berbeda-beda. Yang jelas progresnya adalah progres untuk menjadi SMA Negeri 2 menjadi lebih baik. Dan keinginan anak-anak pun juga berbeda. Keinginan anak-anak angkatan sekarang, angkatan kemarin itu beda-beda. Tuntutannya banyak sekali. Sehingga kadang-kadang kita pingin memenuhi tuntutan itu, pingin setiap tuntutan, kebutuhan anak-anak itu dipenuhi, tapi kadang-kadang bukan kendala sih bahasanya. Belum terpenuhi karena ada sesuatu yang memang harus kita dahulukan. Ada prioritasnya ya Pak ya? Ya, skala prioritas lah, skala prioritas. Semua prioritas sebenarnya ya, cuman mana yang harus didahulukan. Ya, gitu. Diurutkan dulu. Diurutkan gitu ya. Nah ini kalau kita bicara kurikulum memang sesuatu yang dinamis, sangat-sangat dinamis, karena kurikulum itu berkembang dengan pola pikir peserta didik dan warga sekolahnya gitu. Nah ini terkait dengan kurikulum ya. Jadi dengan ganti-ganti program kurikulum dari pemerintah itu juga mempengaruhi nggak Pak untuk sirkulasi di sekolahnya juga itu? Kurikulum berkembang kan dia mengikuti peradaban ya, peradaban manusia. Nggak mungkin peradaban manusia semakin maju tapi kurikulumnya nggak semakin maju, nggak mungkin. Karena kalau demikian adanya maka sekolah itu akan berhenti. Nah perubahan-perubahan kurikulum itu di kita sebagai pelaksana ya, kan kita sekolah itu pelaksana kurikulum ya. Ya memang harus dijalani karena kurikulum itu nanti di bawahnya ada program itu yang mencanangkan pemerintah dan program itu harus dilaksanakan dan program itu pasti tujuannya baik. Nah sebenarnya terakhir ini ada program misalnya pagi harus senam dulu dan sebagainya. Ternyata beberapa hari kita jalankan enak juga gitu ya, enak juga ya. Nah ini sesuatu hal yang baik, tujuannya yang baik, karena ternyata secara logika kalau kita belajar dalam badan kita itu sudah digerakkan, itu jelas semangatnya berbeda. Nah ini karena anak-anak kita ini kan dari rumah startnya beda-beda, tidak semuanya startnya dari rumah itu olahraga enggak. Mungkin dari bangun tidur langsung loncat, mandi karena kesiangan terus ke sekolah gitulah. Tentunya kondisi badannya beda, tapi dengan senam bersama itu nantinya akan mempunyai semangat yang sama. Itu harapan pemerintah saya kira seperti itu dan itu bagus dan ternyata kita coba juga bagus. Gitu ya, itu contoh kecil saja ya. Kalau kita mau bedah kurikulum luar biasa banyak nggak akan selesai. Kita nggak bedah kurikulum, kita cuma mau membedakan ini dari Bapak kan jadi wakakurikulum itu dari kepala sekolah yang satu dengan kepala sekolah yang lain seperti itu ya Pak ya. Iya. Itu yaitu tadi tantangannya apa sih Pak? Kan Bapak sudah membentuk tim juga nih. Pasti kan lebih enak nih kalau kerja tim ya. Nah itu tantangan yang paling berat atau ya bolehlah dari yang ringan gitu. Kalau tantangan kalau kita bicara ke belakang terkait dengan sekolah kita berganti-ganti pimpinan, tentunya pimpinan datang itu tujuannya baik, dia membawa visi misi yang baik, dan visi misi itu kita sebagai tim manajemen atau tim apapun, kita mendukungnya dengan cara memberi masukan dan sebagainya sampai pelaksanaan setiap
setiap hari. Ya kalau kita lihat ke belakang, masing-masing kepala sekolah itu visi misinya sesuai dengan zamannya. Iya. Nah, mungkin Pasti. sekarang di era sekarang, di zaman kepala sekolahnya Pak Ali, sekarang apa eranya? Maka visi misinya disesuaikan, dijalankan. Ada cerdas spiritual, ada cerdas intelektual, ada cerdas emosional, seperti itu contohnya. Jadi itu memang ya pas gitu loh. Dan itu nanti berganti pimpinan lagi dengan zaman yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda, tentunya visinya ya harus disesuaikan. Jadi bukan diubah bahasanya, menyesuaikan dengan peradaban zaman, ya, Pak. pertumbuhan peradaban manusia saat itu. Kita nggak mungkin menggunakan visi yang lama untuk sekarang, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu ya kita syukuri bahwa kita mempunyai tim yang memang bisa mencerna lah bahasanya ya. Dari visi misi menjadi tujuan, kemudian menjadi program, kemudian menjadi aksi setiap hari. Dan ini memang dibutuhkan energi yang banyak, dan semua nggak bisa kita berjalan. Oh itu tugasnya, hanya tugasnya itu nggak bisa. Jadi kalau bahasa Jawanya itu melu nyengkuyung gitu ya. Ya, melu nyengkuyung. Semuanya terlibat tuh nyengkuyung bahasanya ya. Jadi disengkuyung bersama-sama. Tidak ada yang merasa oh itu karena jasa saya, nggak ada. Semuanya terlibat, semuanya punya peran masing-masing, sehingga kita bayangkan kalau siswa 980 sekian tuh energinya positif semua, guru kita ada hampir 80 energinya positif semua, termasuk OB dan sebagainya energi positif. Jadi energi positif itu berkumpul dalam lokasi yang namanya SMA Negeri 2 Metro. Luar biasa. Luar biasa. Ya kan, seperti itu. Nah, energi positif ini siapa nanti yang menikmati? Tentunya anak-anak kita yang berproses selama 3 tahun setelah SMA, dia terbiasa dengan energi yang positif. Nah, energi positif ini dampaknya luar biasa dan menjadi kenangan yang juga luar biasa. Demikian. Ya. Ngomong-ngomong energi positif nih, satu lagi sebentar. Ngomong-ngomong energi positif, saya agak penasaran gimana sih Pak cara kita nih. Ini kan kita ketemu orang banyak nih. Ini beda, ini beda, ini beda. Nah, kita mempertahankan energi positif yang ada dalam diri kita. Energi positif kita tahu bahwa dalam diri kita itu ya, kita itu ada namanya sikap. Sikap itu diawali dari berpikir, kan ada berpikir, ya berpikir, bersikap, bertindak. Tentunya energi positif itu lahir dari cara berpikir yang positif tentunya. Nah, cara berpikir positif itu akan melahirkan sikap yang positif. Nah, sikap yang positif itu kalau diimplementasikan jadi tindakan itulah yang namanya energi positif. Contoh, anak kita aja lah ya, saya nggak bicara anak-anak lah ya. Kita aja jadi guru misalnya dari rumah itu pikirannya udah nggak niat ngajar, itu udah negatif tuh pikirannya. Pasti sikapnya negatif, ya sikapnya negatif. Benar. Siswa juga demikian. Nah ini tentunya butuh kebersamaan dan sulit memang karena dengan sekian banyak manusia di dalamnya. Kita ingin satu pemikiran, yaitu pikiran yang positif, sikap yang positif, yang nantinya energinya positif. Tentunya positif ini dalam konteks masing-masing mempunyai bertanggung jawab dengan tugas pokok masing-masing. Apakah sebagai guru, apakah sebagai siswa, apapun itu. Misalnya contoh aja lah, petugas cleaning service, dia punya energi yang positif, sekolah kita pasti bersih. Nggak usah nunggu diperintah, nggak usah nunggu itu kotor nggak disapu, misalnya seperti itu. Guru yang punya energi positif tentunya ya nggak perlu masuk kelas harus dicari-cari dan sebagainya. Siswa punya energi positif, guru sebelum masuk kelas siswanya udah rapi di dalam kelas, duduk rapih ya, dengan semangat yang tinggi, nggak ada yang kepalanya taruh meja, nggak ada. Jadi bisa kita bayangkan sebuah institusi SMA Negeri 2 Metro yang semuanya energinya positif. Ya, nggak ada yang nyumput di WC dan sebagainya itu. Jadi hal-hal ini memang SMA Negeri 2 butuh, dan membangun ini ternyata lumayan lama. Ya, saya ingat betul di awal-awal saya masuk SMA 2 itu
ada yang namanya masuk siang. Iya, itu zaman Ingat ya, saya dulu ya. masuk siang, itu tiap hari berantem aja. Bayangin sebuah sekolah yang tiap hari pasti ada anak berantem. Ya. Ya kan, ini luar biasa, ya kan. Nah, dan hari ini berantem nggak ada, luar biasa ya, nggak ada. Tapi ada hal-hal lain yang masih menjadi titik-titik hitam untuk energi positif tadi. Iya. Dan itu memang butuh kesabaran semuanya. Dan apabila semuanya berproses ke arah situ, sekolah kita luar biasa. Nggak usah bicara kesuksesan kalau sebuah institusi itu semuanya sudah energinya positif setiap hari. Kalau ibarat petani itu ya kalau kita udah bangun seperti itu ya panennya bisa kita tebak pasti sukses. Saya kira gitu ya alur logikanya ya. Iya. Ini kita ada audiens ini Pak. Ini khusus banget nih hari ini ya Sobat Dua. Hari ini kita punya 3 audiens dari siswa yang mungkin akan memberikan pertanyaan kepada Pak Triwoko. Silakan siapa yang mau bertanya dulu? Naila, silakan. Sebelumnya izin bertanya Bapak. Ya. Gimana sih tanggapan Bapak tentang SMA Negeri 2 Metro yang sekarang dikepalai oleh Bapak Ali Kurniawan? Oh iya. Silakan Pak. Ini Bapak Ali sebagai kepala sekolah ya. Nah, saya tidak berhak mengomentari sebagai pribadi. Kita bersyukur kedatangan Pak Ali dengan usia yang cukup muda, semangat yang luar biasa, ya kan? Dan datang dengan gebrakan-gebrakan yang mungkin gebrakan ini bagi kita yang kalau bahasa saya gini loh. Orang itu ada namanya zona nyaman. Oke, paham ya zona nyaman ya? Iya. Nah mungkin pas Pak Ali datang ada entah siswa, entah guru yang berada di zona nyaman tersebut. Nah dengan program-program yang baik, ya toh, dengan visi yang baik, kemudian dijalankan, yang di zona nyaman ini sedikit banyak pasti terganggu. Contoh aja zona nyaman kalau bagi kalian ya, 7.15 gerbang tutup, telat, HP sita. Zona nyaman kalian adalah datang terlambat, ya kan? Tidak dikasih sanksi, nyaman banget itu. Kemudian ada program itu pasti dari sedikit banyak dalam hati itu nggak terima banget. Bahkan bukan anaknya saja, orang tuanya mungkin nggak terima dengan ini. Tapi kalau kita tadi kembali, kalau energi kita positif, bahwa kita nggak mungkin berubah menuju yang baik tanpa orang lain. Nah itu ya, kita tidak mungkin berubah menuju yang baik tanpa orang lain, tanpa pihak lain. Ya, nah ini. Maka kalau kita energinya positif, jadikan program-program sekolah yang baik itu adalah pihak-pihak lain yang akan membentuk soft skill bahasanya ya. Kalau hard skill oke lah, IPA, IPS dan sebagainya pelajaran itu hard skill ya. Soft skill ya, ruh kita menjadi baik. Kalau kita seperti itu, kita terima toh. Namanya di dunia itu pasti ada reward, ada punishment. Kita nggak mungkin terima reward terus, dan kita nggak mungkin juga dapat punishment terus. Ya, nah kalau itu maka kalau di bahasa Bapak itu manusia tuh nggak boleh alasan, karena di kamus Bapak alasan adalah kesalahan. Jadi kan itu. Kalau kamu bisa mengubah itu, saya kira hidup itu mudah. Jadi akui aja, saya salah. Jadi nggak ada bahasa terlambat karena ini dan sebagainya. Nah ini, jadi ada pihak lain yang membantu kita dan kita meng-approve bahasanya ya, meng-approve untuk itu dan kita besok berubah. Saya kira harus terima kasih kalau sekolah banyak program-program seperti itu, karena ternyata setelah kita coba seperti itu, perubahan itu ada. Dan nggak ada sebuah kebaikan itu datang tanpa dipaksa. Nggak ada. Ya kan? Kita aja lah waktu kecil bayi itu ya. Kalau kita waktu bayi dikasih makan sentrat, dedak, maka sampai ini mungkin kita sama ayam. Ya kan? Kebaikan itu ya. Benar-benar. Maka sebuah kebaikan itu tidak ada datang tanpa dipaksa. Anggaplah itu kebaikan. Gitu ya. Jadi ini terima kasih sekali. Ya, program-program ini kita dukung ya. Nah, ini selama maka tadi setiap tahapan kepemimpinan itu ada hal-hal yang baik
dan itu nanti bergulir terus. Kita nggak tahu Bapak Kepala Sekolah kita ini kalau dari masanya kan 4 tahun, tapi kita nggak tahu, mudah-mudahan ya 2 periode di sini ya kan, sehingga sekolah kita ini menjadi sekolah yang memang patut diperhitungkan lah ya. Jadi Kalian tuh ya jadi alumni nanti jadi bangga gitu kan. Jadi bangga. Ya kita lihat aja alumni kesini, Semanda jadi kayak gini kan gitu ya. Kok nggak kayak dulu gitu. Mungkin nanti kamu juga seperti itu 2-3 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Ya kan, jangan sampai kesini sekolahnya bubar, teman-teman. Sekolahku kok berantakan banget sih. Kok kayak hukum rimba kan gitu kan. Sedih kan kalian pasti ya. Nah ini, oke. Ada lagi? Ya silakan. Yang kedua dari Raffi. Selanjutnya saya izin bertanya ya Pak. Nah, menurut Bapak terkait waktu pembelajaran itu bagaimana Pak? Apakah efektif jika anak itu dipaksa untuk belajar seharian penuh? Karena kapasitas anak itu kan berbeda-beda. Sedangkan seharian itu biasanya kan istirahatnya sebentar. Terus kadang kalau malam itu tugas masih banyak. Nah, itu menurut Bapak gimana? Apakah itu efektif? Silakan Pak, dijawab Pak. Ya. Agak. Jadi Bapak berusaha untuk di posisi siswa lah gitu ya. Ya berat sih, berat. Bapak kalau di posisi kamu juga berat. Ya. Tapi begini, kita kembali ke kurikulum. Kurikulum itu sebuah program yang dibuat oleh pemerintah. Di dalam kurikulum itu dalam satuan terkecil ada namanya pelajaran, kan gitu ya. Yang harus diberikan kepada peserta didik. Ya, jangankan kalian, Bapak aja lihat pertama kali kaget dengan jumlah pelajaran yang banyak itu. Kelas 11 ini dengan PAK masuk sekarang seminggu menjadi 52 jam. Oke? Ya, benar ya? 52 jam dalam waktu seminggu, sibuk banget itu ya. Di zaman Bapak sedikit banget pelajaran, pulang jam 12:30 udah selesai belajar itu. Nggak sampai 3:30 dan sebagainya. Kalau bicara efektif itu artinya tercapai tujuan ya. Benar nggak? Kalau efisien itu kan terkait dengan waktu. Tujuan yang dimaksud tentunya tujuan dari proses belajar itu. Dan untuk mencapai tujuan itu memang kalau kita melihat itu sesuatu yang banyak, besar, dan berat, dan itu suka nggak suka harus kita telan, ya kan? Kita nggak ada pilihan dalam proses belajar itu tujuan harus tercapai. Karena jujur aja, masing-masing pelajaran itu di produk akhirnya, entah kamu pintar atau enggak, di produk akhirnya adalah ada nih nilai. Benar nggak? Nah, ada nilai itu sesuatu yang akan salah satu ya akan membantu kalian di proses selanjutnya. Nah, kalau tujuan yang dimasukkan tadi tujuan ada 2 nih. Tujuan kamu memahami ilmunya, kalau efektif ya kita bicara efektif, dan tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik, yang bagus. 2 hal yang kalau kamu nggak mungkin mencapai dua-duanya. Karena sekolah itu sebenarnya bukan kalau balik ke SMA ya, SMA itu bukan belajar untuk menjadi ahli di pelajaran itu. Enggak, kamu misalnya belajar apa nih? Fisika. Kamu belajar fisika, kan nggak harus ahli fisika. Tapi kamu harus berproses, mengikuti kurikulum tadi. Misalnya di kurikulum itu kalau kelas 11, apa fisika ini? Materinya di semester genap ini. Tahu belum apa? Tentang apa? Tentang apa? Kalau sekarang tentang kelajuan, terus getaran. Ya, nah kan? Iya. Nah, kalau yang belajar efektif itu, kalau mau efektif, konteksnya efektif, kamu memahami ilmunya itu, nilainya juga kamu dapat baik. Tercapai nggak kira-kira dua-duanya ini? Tercapai. Nah, kalau tercapai bagus. Tapi yang jadi masalah pelajarannya ada berapa? Banyak. Mungkinkah semua pelajaran tercapai seperti itu? Enggak. Tapi produk akhirnya nilai itu tetap harus kalian peroleh untuk supaya nanti membantu kamu untuk proses selanjutnya. Karena cita-cita anak SMA itu adalah masuk perguruan tinggi tanpa tes. Tes itu berat. Kalau bisa jangan tes kan gitu ya. Maka kamu bangun dari kelas 10 sudah dan sebagainya. Nah, makanya jawaban Bapak, apakah efektif apa enggak, nah, tercapai tujuan enggak untuk itu yang jelas, tujuan terkait 2 tadi enggak sulit. Minimal kamu pilih salah satu lah.
Ada anak tuh, anak tuh idealis bagus ya. Dan dia mempertahankan idealisnya itu. Tapi kadang-kadang sempat cemburu lah gitu ya. Dia anak yang untuk ulangan nggak pernah namanya nyontek. Sehingga kalau ulangan tuh dia nilainya Di bawah yang lain. kecil, gitu ya. kecil ya. Kalau bahasa saya nggak kecil banget lah. Tapi Bapak bilang begini, pertahankan idealisme. Karena sebuah keputusan untuk menjadi yang baik, itu pasti ada imbalannya, percaya aja. Karena Allah nggak tidur. Iya. Gitu aja kan, prinsipnya gitu ya. Ada kan anak tuh goyang ya. Alah Pak, saya tuh udah belajar bener-bener, sebelah saya nyontek, ya nilainya lebih besar. Biarkan itu kehidupan dia. Kan kamu punya kehidupan sendiri kan, dengan idealisme. Nah, seperti itu. Kalau kamu memang dengan belajar seperti itu kok nilainya masih 75 misalnya, ya kamu harus berjuang lagi supaya 80 dengan belajar. Atau manfaat itu siswa yang dapatkan. Nah ini. Terkait dengan efektif seperti itu ya. Tapi apakah sekolah bisa memangkas pelajaran itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Contoh kelas 11 ya. Kelas 11 itu pelajaran umumnya tuh nggak bisa dibantah. Umumnya apa saja? Agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika wajib, PJOK, bahasa Inggris, apa lagi? Seni budaya, PAK. Nah, mata pelajaran pilihan itu 5 pelajaran. Dan itu ternyata harus 5 pelajaran. Tidak boleh 3 ya. Tidak boleh 3. 3 boleh, tapi nggak boleh lebih dari 25 jam. Nah ini, ya seperti itu. Jadi kalau ditanya efektif dengan belajar pelajaran banyak, ya nggak efektif. Konteksnya seperti itu. Jujur aja Bapak jawab nggak efektif. Tapi apakah dengan tidak efektif terus ngurangin pelajaran, nanti cacat. Rapornya cacat, ya kan? Rapornya cacat. Karena ada pelajaran yang hilang. Apalagi pelajaran wajib, nggak boleh hilang. Maka ditawarin pilihan. Nah pilihan itu mungkin berbeda. Tapi tidak bisa ditawar. Aku nggak mau ambil pilihan, kan cuma pilihan. Aku mau yang wajib aja lah, nggak bisa. Jadi gimana ya? Itu mata pelajaran pilihan, tapi wajib diambil. Gitu ya. Jadi Wajib pilihan milih. tapi wajib ya. Wajib milih. Pilihan, wajib milih ya, wajib milih gitu. Istilahnya gitu ya. Iya. Jadi wajib milih. milih. Gitu ya, bisa dipahami ya. Suka nggak duka, dan itu bedanya dengan Bapak udah ngalami duluan. Kamu hari ini kan gitu ya. Itu tadi. Peradaban berbeda, ya berbeda manajemen kurikulumnya. Mungkin adik kelas kamu nanti bentuknya seperti juga nggak tahu Bapaknya. Apakah semakin dikurangi, atau justru semakin ditambah ya, kita nggak tahu. Oke, ada lagi? Ya, Silakan. penanya terakhir, Lingga silakan. Izin bertanya Bapak. Boleh. Aku mau tanya tentang motivasi. Motivasi apa yang membuat Bapak ingin menjadi guru, terutama menjadi guru ekonomi? Apakah itu emang cita-cita awal Pak Triwoko atau plan Iya. kedua? Siap, cukup. Jadi gini, kalau bicara cita-cita, ada yang bilang buatlah cita-cita setinggi mungkin. Kalau tinggi itu turun masih tinggi loh. Jadi kalau tinggi cita-cita jadi dokter, turun jadi perawat kan masih tinggi ya. Oke, sama dengan dulu. Bapak dulu nggak ada cita-cita jadi guru, nggak ada. Bapak dulu tamat SMA itu jurusan IPA. IPA Milihnya ya. ekonomi tapi. IPA tapi kalau bahasa kalian kuliahnya itu kalau IPA kan bisa IPA bisa IPS ya. Iya. Nah, kalau zaman dulu itu ngambil 2 formulir. Ngambil 2 formulir itu ya. Jadi waktu masih belum digital ya, jadi beli formulir 2. IPA-nya itu ngambil fakultas pertanian, ya. Terus FKIP-nya tuh mengambil pendidikan matematika. Karena Bapak dulu di SMA 1 itu hobinya pelajarannya matematika. Hobi banget matematika. Ya, oke. IPS-nya itu ngambil fakultas ekonomi dan pendidikan akuntansi. Ya, IPS-nya pengennya Bapak kerja di bank. Bapak nggak pengen jadi guru. Sehingga untuk menunjang supaya kerja di bank, Bapak kursus komputer.
kursus akuntansi, walaupun kuliahnya akuntansi seperti itu. Oke. Jadi tamat kuliah tuh nggak kepikiran jadi guru. Ya lamarnya masukkan ke bank. Tapi di bank nggak dipanggil-panggil. Bukalah CPNS guru, ya, bukalah CPNS guru. Baru. Nah, kita coba ikut di situ. Jadi kalau dulu itu prinsipnya kalau mencari kerja itu seperti orang mancing ya, pasang pancing banyak. banyak. Gitu, ya. Mana yang dapat ikan duluan itulah rezekinya. Nah, seperti nah. Yang dapat ikan duluan jadi guru. Ya udah kita syukuri garisnya rezekinya di guru. Di guru. Gitu. Jadi kenapa pelajaran ekonomi sebenarnya bukan ekonomi sih, dulu namanya pendidikan akuntansi. Nah, karena akuntansi bagian dari ekonomi maka ngajarnya ekonomi. Harusnya di kejuruan harusnya, tapi karena penempatan di SMA ya di SMA. Begitu ya, di siapa? Lingga ya. Nah, ada lagi? Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Lingga masih penasaran ini? Dari kita mau minta kalimat motivasi nih buat teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 2 Metro nih. Apa ini? Aduh. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jadilah versi terbaik dari dirimu lah. Versi terbaik. Nah, jadi kita boleh lihat orang lain sukses, tapi hanya sebagai referensi. Jangan sama-sama misalnya nih, ada nanti ya kalau pas kuliah, mungkin kamu satu kamar kos di dengan jurusan yang sama dan sebagainya. Cara kamu untuk meraih prestasi di perguruan tinggi ya beda, pasti beda caranya. Kamu nggak bisa samakan. Yang penting kamu lihat kita ini di dalam kita ini mana sih yang bisa dimaksimalkan, ya. Jadi lihatlah orang lain itu hanya sebagai referensi, tetap kita kembali menjadi diri kita maksimalkan. Jangan lihat kekurangannya, kita maksimalkan diri kita, kelebihan kita maksimalkan, ya kan? Maka itulah versi terbaik kita. Gitu. Oke, sudah. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak nih Pak nih. Oh, tapi boleh. Kayaknya waktunya sudah hampir habis. Jadi nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oh ya, siap. Mau. Jadi Sobat Dua, intinya adalah lakukan hal yang terbaik, versi terbaikmu, maka hal baik juga akan kembali kepadamu. Jangan lupa untuk menebarkan sikap positif tadi ya Pak ya, sikap positif agar sikap positif itu bisa menular ke orang lain gitu. Sampai di sini podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.